saat ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Tempat yang sangat kami rindukan Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan kedamaian. Engkau hadir bagi jemaat-Mu yang menyembah. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi kami di tempat ini. Terima kasih untuk Engkau yang begitu mengasihi umat-Mu. Kami mau menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini saat yang indah menyembah Tuhan. Mari menyembah Dia, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah pemilik kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus bagaimana menyembah-Mu. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu yang berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan di Tuhan. Berserulah kepada-Nya. Saat ini kami datang Tuhan, sebab Engkau dekat bagi kami. Kami naikkan pujian di jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bagi kami. Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang menyelamatkan hidup kami dan yang menyertai, memberkati, memelihara kami. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Dan yang saat sekarang ini yang kami akan dengarkan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan keluar. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan untuk anugerah kasih-Nya buat kita. Sampai hari ini kita bisa alami dan nikmati. Karena Dia begitu mengasihi, mencintai kita setiap anak-anak-Nya. Mari Bapak Ibu, kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membaca ayat 18, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 19, demikian seterusnya. Dan nanti ayat terakhir, ayat 22, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Sama-sama, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah Minggu Raya ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya bagian firman Tuhan ini berkelanjutan dari bagian firman Tuhan khotbah pada minggu lalu. Karena minggu lalu di mana Yesus menyucikan bait Allah. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi, yang diperlihatkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem pada saat itu. Karena ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka itu memulai suatu perjalanan menjelang hari Paskah, dan dia masuk ke Yerusalem. Dan di sana kita lihat bahwa ada banyak orang yang menyambut dia. Kalau kita lihat dalam ayat pasal 20 ayat yang ke-8, ayat pasal 21 ayat yang ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya. Dan mengikutinya dari belakang dan berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemudian ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut,
inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jelas dari apa yang dicatat di dalam kitab Matius ini, tak kala Yesus masuk ke Yerusalem, bahwa dia mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa. Dan Alkitab katakan bahwa ada banyak orang yang menyambut dia, banyak orang yang mengeluh-elukan dia, bahkan ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan ketika dia masuk pun ke kota Yerusalem, Alkitab juga katakan ada banyak orang yang ada di sana menyambut dia, bahkan mereka berseru kepadanya, "Hosana bagi raja di tempat yang bahagia." Bapak Ibu, kalau kita mau menggambarkan kondisi saat itu, maka kita bisa katakan inilah penyambutan yang paling spektakuler. Inilah penyambutan yang tercatat dalam Alkitab sebagai satu penyambutan yang sangat luar biasa. Kalau pada zaman sekarang penyambutan seperti ini pasti sudah viral. Bayangkan orang menyambut dia, orang dia melewat, orang taruh kayu, orang taruh semuanya untuk menyambut dia. Bahkan bukan hanya di depan, di belakang, dan sampai masuk ke dalam kota Yerusalem pun penyambutan yang begitu luar biasa, penyanjungan yang begitu luar biasa kepada Yesus, anak Daud itu. Kalau mungkin saya menjadi Yesus pada saat itu, wah, saya pun pasti akan bangga, saya akan senang, karena orang-orang Yerusalem menyambutku dengan luar biasa. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya pun pasti akan memuji orang-orang yang kalian betul-betul hebat, penyambutannya seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyambutan yang luar biasa ini ternyata bertolak belakang dengan kehidupan rohani orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem. Ternyata penyambutan yang spektakuler itu tidak sejalan dengan kehidupan mereka yang sesungguhnya. Penyambutan dan perkataan yang keluar dari mulut mereka, penyanjungan yang mereka sampaikan kepada Yesus yang adalah anak Daud itu, ternyata hanyalah sebagai sesuatu yang tidak masuk ataupun lahir dari kehidupan rohani mereka. Buktinya apa? Itulah yang minggu lalu kita renungkan. Bait Allah yang harusnya menjadi simbol, bait Allah yang harusnya menjadi simbol kehormatan, nilai-nilai moral, nilai-nilai rohani yang harus dibangun dan yang harus dihadirkan di bait Allah itu. Tetapi ternyata bait Allah menjadi sarang penyambut. Inilah yang menjadi sesuatu yang penting yang mau Yesus katakan. Inilah juga menjadi pesan rohani buat kita setiap umat Tuhan menjelang Paskah ini, mengingatkan kita, mengoreksi kita. Dan bukan hanya sebatas bagaimana berbicara tentang bait Allah yang harusnya menjadi simbol suatu nilai-nilai moral, nilai-nilai rohani. Tapi ternyata juga dalam topik yang kita baca dalam peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini, juga ada kaitannya bagaimana sebagai satu kritikan dan juga sebagai satu kemarahan Yesus bagi setiap orang-orang yang ada di Yerusalem, karena mereka ternyata bukan hanya berbicara tentang kehidupan rohani
rohani mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyambutan yang luar biasa tidak disertai dengan kehidupan rohani yang sesungguhnya. Penyambutan yang luar biasa tidak disertai dengan satu keyakinan atau satu euforia oleh karena pengalaman rohani atau oleh karena jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu terlihat dari buah yang dihasilkan dari kehidupan mereka. Maka kita masuk kepada topik yang kedua ini. Itulah Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah Yesus mengutuk pohon ara ini memang adalah satu kisah yang benar-benar terjadi. Itu perjalanan Yesus ketika dia kembali dari Betania. Dan memang betul itu bukan hanya sebatas perumpamaan, tetapi ini adalah satu kisah yang terjadi. Sekalipun memang ini juga bisa dikatakan sebagai satu perumpamaan yang mau dikatakan, yang mau disampaikan di dalam kisah ini. Karena berbicara tentang perumpamaan itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu satu gambaran, satu peristiwa, tetapi juga Tuhan Yesus juga bisa menggunakan sebuah peristiwa juga sebagai satu perumpamaan. Kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana kisah tentang Yunus itu juga sebagai suatu kisah yang nyata terjadi, tetapi di dalam juga ada satu perumpamaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketika Yesus masuk kembali ke kota Yerusalem, ayat yang ke-18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Orang kalau lapar pasti yang dibutuhkan adalah makanan. Yang dia harapkan adalah makanan. Mau bagaimanapun bentuknya, pokoknya yang penting kebutuhan utama adalah perutnya itu kenyang. Itu kebutuhan utama. Dan inilah yang menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya kerinduan Tuhan Yesus. Bahwa dia merasa lapar. Dan ini menjadi gambaran tentang kerinduan Tuhan bagi umatnya. Yesus menggambarkan bagaimana dia sedang lapar. Dan dalam kondisi lapar, dia sungguh mengharapkan, dan dia sungguh membutuhkan, dan dia sungguh mengharapkan sesuatu yang bisa dia terima dari apa yang dia harapkan itu benar-benar terjadi. Dia tahu bahwa dia lapar, dan tatkala dia lapar, maka ada sesuatu yang harus bisa memenuhi kebutuhannya, dan itu menjadi satu harapan terpenting bagi dia, dan itu adalah kebutuhan utama yang tidak bisa dan yang harus dipenuhi. Dan gambaran inilah yang sesungguhnya yang mau dikatakan Tuhan kepada umat Tuhan. Hei umat Israel, hei umat Tuhan, hei umat pilihan Tuhan, engkau memang menyambut aku seperti seorang raja, engkau menyambut aku dengan spektakuler, tetapi aku haus, aku lapar dengan kehidupanmu, kehidupan yang bukan seperti ini, tetapi kehidupan yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan Israel adalah hidup mereka tidak memberi buah. Kegagalan Israel dalam perjalanan rohani mereka, tak kala mereka mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, sampai tak kala Yesus pun hadir di tengah-tengah mereka,
Tuhan tidak menemukan buah dan membuat dia merasa lapar, karena dia tahu bahwa kebutuhan utama bagi dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, adalah melihat umatnya menghasilkan buah. Maka Yesus menggambarkan dirinya sedang lapar. Yesus menunjukkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu menunjukkan bahwa berbuah itu adalah ketetapan Tuhan, dan itulah kerinduan Tuhan yang terdalam dan yang terpenting dalam kehidupan umatnya. Seperti orang yang sedang lapar, dia pasti kebutuhan utama adalah makanan, bukan jalan-jalan. Orang yang lapar kebutuhan utama adalah makanan, bukan hiburan. Sedemikian itulah Yesus yang mengharapkan sesuatu yang terpenting, karena itu adalah ketetapan Tuhan bagi setiap umatnya, bahwa kita umat Tuhan harus berbuah. Maka dalam Yohanes pasal 15 di situ, setiap orang, setiap ranting itu yang tidak berbuah akan dipotong, karena fokusnya kepada buah. Kalau nggak berbuah, potong. Berarti fokusnya kepada buah. Setiap ranting yang berbuah, apa yang dibuat? Dibersihkannya. Supaya apa? Supaya berbuah lebat. Maka berarti dibersihkannya pun fokusnya adalah supaya berbuah. Bukan hanya berbuah yang biasa, tetapi berbuah lebat. Bahkan kita itu lagi dalam bagian firman ayat 5. Bagaimana supaya bisa berbuah? Maka dia harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Maka itu berarti juga bahwa tujuannya adalah supaya berbuah. Maka berbuah adalah ketetapan Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita setiap anak-anak Tuhan untuk tidak menghasilkan buah. Karena itu ketetapan Tuhan untuk kita. Itu agenda Tuhan. Agenda Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan orang percaya adalah supaya kita menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu. Ini agenda Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Ini ketetapan Tuhan bagi setiap umat Tuhan untuk supaya dia menghasilkan buah. Maka inilah yang digambarkan oleh Yesus tatkala dia masuk ke Yerusalem dan dia merasa lapar, karena dia tahu bahwa hal yang utama yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi keinginannya, yang menjadi agendanya dalam perjalanan salib itu adalah supaya setiap anak-anak Tuhan dapat menghasilkan buah, berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Agenda Tuhan, ketetapan Tuhan bagi semua umat Tuhan adalah supaya menghasilkan buah. Tetapi firman Tuhan dikatakan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Kalau kita di posisi ini, apa perasaan kita? Kalau kita ada dalam situasi ini, apa yang ada di hati kita? Sesuatu yang diharapkan akan ada, tetapi ketika dia mau melihat, ternyata tidak ada
kisah tentang dalam Alkitab menulis tentang pohon ara. Pohon ara ini menjadi pohon yang penting bagi orang-orang Israel. Karena pohon ara ini buahnya itu ada dalam 3 musim. Musim di musim panas, musim dingin, dan ada juga di musim sebelum masuk pada musim kemarau. Ini saya baca artikel karena saya tidak tahu memang. Saya belum pernah ke sana. Nanti kalau Bapak Ibu itu bolehlah ke sana. Ya. Saya nggak tahu di Indonesia katanya ada, di Bali di mana ada katanya. Saya nggak tahu ada nggak di sini ya. Ya. Pohon ara itu menjadi pohon yang begitu rindang. Ya. Dia kurang lebih 6-7 meter dan dia bisa melebar. Dan makanya pohon ara itu tempat orang-orang berteduh. Karena dia rindang dan juga indah. Maka ingat kisah tentang siapa? Sakeus ya. Dia naik di atas pohon ara. Pohon ara itu menjadi tempat yang sangat indah. Dan banyak hal yang dicatat tentang pohon ara ini. Dan sebenarnya ini juga menjadi satu gambaran. Inilah sebenarnya yang diharapkan Tuhan bagi umat Israel. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, yang dibebaskan oleh Allah dari perbudakan mereka, umat Tuhan yang menikmati bagaimana janji-janji Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana janji dinyatakan dan dibuktikan dalam perjalanan iman mereka. Tapi ternyata mereka tidak menghasilkan buah. Bangsa yang ada dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, bahkan sampai Yesus pun hadir dan dia datang ke Yerusalem dan dia ada di sana untuk melayani mereka, karena mereka menjadi orang-orang yang sangat penting dan itu janji Tuhan bagi umat Tuhan. Dan itulah potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, potensi bolehlah menjadi potensi, tetapi tidak berbuah. Karunia bolehlah menjadi karunia, talenta bolehlah menjadi talenta, kelebihan bolehlah kita miliki. Inilah yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat Tuhan. Israel, segala hal sudah engkau miliki dan engkau punyai, tetapi pada kenyataannya engkau tidak menghasilkan buah. Apa yang kurang yang Tuhan tidak berikan bagi Israel? Bukan hanya berbicara tentang umatnya pada masa itu, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa keturunan-keturunan dari Israel itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan dari keturunan Israel itulah maka lahirlah sang juru selamat itu. Tapi dalam potensi dan kekayaan yang ada ini, justru mereka tidak menghasilkan buah. Maka ini juga mengingatkan kita, jemaat Tuhan, jemaat GMII Bukit Sion Pematang Siantar. Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan merancangkan masa depan dalam hidup kita. Tuhan menyatakan janjinya dan pemeliharaannya dan berkatnya bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi generasi-generasi kita setelah kita. Tapi ingat, jangan hanya mewariskan akan janji-janji Tuhan sebelumnya. Jangan hanya hidup bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, tapi bagaimana kita harus sampai kepada tujuan Tuhan, sampai kepada agenda
yaitu bagaimana hidup kita harus berbuah, harus menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Selanjutnya, selain apa? Daun-daunnya. Dia tidak menemukan buah, tapi yang dia temukan hanya daun. Padahal yang diharapkannya adalah buah, bukan daun. Yang dia inginkan adalah buah, bukan daun. Dan dia tidak menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Tapi dia justru hanya menemukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Itulah daun. Maka akhirnya dia mengutuk pohon ara itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang mau dikatakan oleh Tuhan bagi umat Tuhan. Engkau boleh punya segala potensi-potensi dalam hidup. Engkau boleh hidup dengan segala berkat-berkat dalam hidup. Engkau boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak menghasilkan buah, maka engkau pun akan dikutuk oleh Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah buah, bukan daun. Yang Tuhan mau adalah buah, bukan daun. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini juga mengoreksi Israel. Mereka mengeluh-elukan Yesus, tetapi mereka juga memperlakukan bagaimana rumah Tuhan yang harusnya menjadi tempat, sesuatu tempat di mana mereka akan bersekutu, memuliakan. Disitulah simbol kehormatan kehadiran Allah. Tapi ternyata itu tidak mereka nikmati. Mereka boleh punya imam, punya nabi, mereka punya hukum Taurat, mereka punya bait Allah menjadi kebanggaan sehingga semua suku bangsa datang di bait Allah. Itu adalah kebanggaan bagi orang Israel. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mau itu, karena itu hanya daun-daun saja. Tapi yang aku mau adalah buah dari kehidupan iman. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal materi. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal jasmani. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal yang sementara. Tetapi yang Tuhan tertarik adalah kepada hidup yang menghasilkan buah. Tapi itu tidak muncul di pohon ara itu. Itu tidak muncul di pohon ara itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang muncul hanya daun-daun. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita, GMI Bukit Sion, salah satu gereja yang ada di jajaran GMI, yang dikenal oleh seluruh jemaat GMI seluruh Indonesia, salah satu jemaat yang punya potensi yang besar. Bangga, harus bangga. Tapi ingat, jangan itu hanya daun-daun. Amin. Jangan hanya daun-daunnya, tapi yang Tuhan mau adalah buah yang harus dihasilkan dari gereja misi Injil Indonesia Jemaat Bukit Sion Pematang Siantar. Sudahkah terasa kami tinggal 1 tahun lagi?
Dan setiap hamba Tuhan ketika berpindah, pasti yang diharapkan dan dirindukan adalah jemaat yang menghasilkan buah. Apalagi Tuhan Yesus menghasilkan buah. Bapak Ibu, gereja tidak cukup hanya hidup diberkati oleh Tuhan. Gereja tidak cukup hanya bertumbuh. Seringkan kita berdoa supaya jemaat bertumbuh. Memang itu betul, memang itu pas. Tapi jangan stop di dalam pertumbuhan. Harus berbuah. Jemaat Indonesia bertumbuh, puji Tuhan. Tetapi itu bukan akhir. Tetapi dia harus menghasilkan buah. Karena berbicara berbuah itu berguna untuk orang lain. Kalau kita bertumbuh seperti daun, itu yang akan menerima atau mengalami dan menikmati itu adalah dirinya sendiri. Dia menerima nutrisi dari, kalau dalam Yohanes 15 kan, dari batangnya, dari akarnya, dan dia sampai kepada daun-daunnya. Itu artinya itu hanya kebutuhan dirinya. Oh, jemaat ini bertumbuh, maka pertumbuhan itu menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati kita. Tapi apakah hanya sampai di situ? Kita harus berbuah. Karena kalau berbicara tentang berbuah, maka itu berbicara untuk kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Buah kan? Ketika pohon mangga berbuah, maka itu akan berguna buat saya, tapi juga berguna bagi orang lain. Dan hidup kekristenan itu bukan hanya bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, dia hanya fokus kepada dirinya. Tapi kita harus sampai kepada step yang selanjutnya, adalah supaya kita berbuah dan kita berguna bagi orang lain. Maka kalau kita belum berguna bagi orang lain, itu berarti kita belum memikirkan. Dan kita harus pikirkan kembali, apakah kita sudah berbuah. Bapak Ibu, kalau bicara soal buah, kalau saya punya buah mangga, maka itu bukan hanya berbicara tentang itu pun berguna bagi orang lain. Tapi kalau saya punya buah mangga, maka berarti saya punya sesuatu yang ada di dalam buah itu. Itulah yang namanya benih. Karena mangga itu ada bijinya, benar nggak? Biji inilah yang akan bisa katakanlah ditanam, maka dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan bukan hanya satu buah, tapi dia bisa menghasilkan banyak buah, bahkan dalam segala musim, dalam segala waktu. Maka tatkala kita berbicara tentang hidup yang berbuah, maka itu berarti dalam diri kita ini akan menghasilkan benih, dan benih itulah yang akan kita bagikan bagi orang lain, dan orang lain akan bertumbuh dalam benih itu, dan mereka pun akan menghasilkan buah. Maka kalau kita tidak berbuah, bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk menikmati buah? Kalau kita tidak bisa membagi buah bagi orang lain, bagaimana orang tahu tentang kasih Tuhan? Bagaimana orang tahu tentang kebaikan Tuhan? Dan bagaimana mereka bisa menyaksikan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, kalau kita tidak menaburkan benih yang ada dalam buah yang kita taburkan? Maka jemaat GMII haruslah bukan hanya menghasilkan daun-daun semata, tapi dia harus melahirkan, menciptakan, menghadirkan buah. Karena buah itu adalah benih yang akan bisa kita bagikan, benih-benih kebaikan kepada orang lain, supaya mereka pun akan menikmati kebaikan itu, dan mereka memuliakan Tuhan. Dan dari benih itu sendiri, mereka pun akan melahirkan buah-buah yang baru. Dan itulah yang namanya multiplikasi dalam kehidupan kekristenan. Bayangkan Bapak Ibu,
kalau kita hanya stop sampai di bertumbuh saat ini. Apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan untuk gereja GMB? Itulah yang terjadi di luar negeri, di Eropa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hanya sampai bagaimana bertumbuh. Padahal agenda Tuhan bagi umat Tuhan bukan hanya bertumbuh, harus menghasilkan buah, dan buah itu harus dinikmati oleh orang banyak. Maka tak kala Yesus dalam Yohanes 15 itu, dia menjelaskan bagaimana supaya fokus kepada buah itu. Tak kala buah itu pohon itu dahan itu tidak menghasilkan buah, dipotong, dan supaya buah yang sudah berbuah itu dibersihkannya supaya menghasilkan buah yang banyak. Itu bicara soal kualitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang dalam cerita ini ada beberapa versi ataupun penafsiran. Salah satunya adalah bahwa ketika Yesus melihat pohon ara itu, dan dia lihat bahwa tidak ada buah tapi hanya daun. Dan memang dalam cerita tentang, dan Markus sendiri mencatat bahwa di masa itu memang bukan pada musim berbuah. Jadi sebenarnya wajarlah kalau Yesus tidak mendapatkan buah karena bukan pada musim berbuah. Dan kok Yesus meresponinya kok begitu luar biasa? Bukankah Yesus tahu harusnya ini kan bukan musim buah, tidak perlu dia mengharapkan yang muluk-muluk, karena ini bukan musim buah. Tapi dalam penjelasan lain mau ingatkan kita bahwa ini juga berbicara tentang sebuah perumpamaan, mau memperlihatkan kepada kita, kalaupun kita memang belum bisa menghasilkan buah dengan kualitas terbaik di musim buah, tetapi setidaknya ada satu langkah yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan untuk kita berbuah. Mau dia rasanya asam yang penting berbuahlah. Dan ini suatu standar yang Tuhan memberikan kepada Israel, dan Israel sesungguhnya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dengan standar yang rendah saja Tuhan tidak mendapatkan buah di sana, apalagi kalau Tuhan kasih standar yang tinggi. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbuah adalah satu kebutuhan, adalah satu keinginan Tuhan buat kita. Maka tidak ada alasan buat kita sebagai orang percaya. Kita harus sampai pada titik hidup kita harus berbuah, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang berbuah itu ada dua hal penting. Berbuah dalam perbuatan kita, tapi juga berbuah di dalam pelayanan. Orang yang berbuah adalah dia berbuah dalam perbuatannya. Perbuatannya semakin diubahkan Tuhan. Dia hidup semakin menguduskan diri. Dia hidup semakin lebih baik. Yang dulunya dia hidupnya yang memang gak jelas, tapi ketika dia mengalami hidupnya berbuah. Berbuah itu berarti suatu perubahan, di mana dalam perbuatannya dia mengalami perubahan yang radikal. Dan berbuah bukan hanya berbicara tentang buah perbuatan, tapi berbuah juga berbicara tentang buah pelayanan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-1, Paulus katakan, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus sadari bahwa apa katakanlah dia melayani Tuhan, itu adalah buah yang dia hasilkan. Maka katakanlah dia berbuah, dan buah itu dinyatakan dalam kehidupannya untuk dia melayani Tuhan. Maka jemaat Tuhan, kalau kita mau berbuah, ingatlah
Berbuah itu harus dalam perbuatan kita. Perbuatan yang harus berubah. Berbuah juga bagaimana kita terlibat melayani Tuhan. Itu berbuah. Sekali lagi sering saya katakan, gereja memfasilitasi, membuka ruang bagi semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita menunjukkan bahwa kita berbuah, maka kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Maka itulah buah yang kita hasilkan. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita ingin berbuah, bukan hanya hidup kita diubah menjadi lebih baik, tetapi harus sampai kepada bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang perlu kita libatkan dalam pekerjaan Tuhan? Bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya tubuh kita ini, tapi juga semua, termasuk hepeng kita pun harus melayani Tuhan. Amin. Jangan tubuh kita yang melayani aja, tapi hepengnya simpan di mana-mana, tidak terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kemarin kami sermon majelis, wah kita mau Paskah ini, bergumul, aduh gimana lagi ini, ada pembangunan lagi, nanti lagi ada rencana retreat lagi, hanya lagi Paskah lagi, aduh. Memang siapa sih yang gak bergumul ya? Kondisi ekonomi sekarang begini lagi, dengar berita lagi, APBN lagi, apalah macam-macam lah kan, aduh bagaimana? Siapa yang gak bisa? Tapi kita harus menunjukkan buah itu. Amin, Bapak Ibu. Berbuah, amin. Aduh, sedikit yang terbilang ya. Harus berbuah.